Inilah 4 skenario timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jazirah Arab pada Oktober 2025 mendatang. Timnas Indonesia harus berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk memperebutkan tiket ke pesta sepak bola terbesar di dunia yang tentunya akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Pembagian pot negara peserta babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 telah ditetapkan berdasarkan pada ranking FIFA per 12 Juni 2025. Timnas Indonesia yang berperingkat 118 dunia menjadi yang terendah di antara 5 negara kontestan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lainnya. Pasukan Garuda masuk pot 3 yang bersama dengan Oman yang berperingkat 77 dunia. Pot 1 akan ditempati tuan rumah Arab Saudi 58 dunia dan Qatar 55 dunia. Pot 2 juga akan diuni Irak yang berperingkat 59 dan Uni Emirat Arab 65 dunia. Format dari babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setiap grup berisi 3 tim yang masing-masing akan bertanding 2 kali. Drawing babak 4 akan dilaksanakan 17 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Pembagian dari pot untuk 6 dari negara yang lolos didasarkan ranking FIFA terbaru per 10 Juli 2026. Jadwal pertandingan pun akan digelar pada 8, 11, 14 Oktober 2025. Skenario kemungkinan timnas Indonesia masuk grup dari drawing nanti ada 4. Skenario 1, Qatar, Irak, Indonesia. Skenario 2, Qatar, UAE, dan Indonesia. Skenario 3, Arab Saudi, Irak, Indonesia. Skenario keempat, Arab Saudi, UAE, Indonesia. Beratnya perjalanan ke Piala Dunia 2026 benar-benar memaksa timnas Indonesia untuk bekerja lebih keras untuk mempersiapkan diri. Pasalnya, di sini timnas Indonesia harus menjadi juara grup agar bisa lolos dari babak keempat ke Piala Dunia 2026. Jika menjadi runner-up grup di babak keempat, timnas Indonesia harus menentukan nasib bertarung di babak kelima yang mempertemukan juara konfederasi. Timnas Indonesia harus bertarung di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menempati peringkat keempat dalam klasemen akhir grup C babak ketiga. Dan pasukan Garuda pun di sini mengoleksi 12 poin setelah dalam laga terakhir mengikat Cina dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain Indonesia, Arab Saudi juga lolos ke babak keempat setelah menempati peringkat ketiga dalam klasemen grup C. Arab Saudi memiliki peluang lebih besar karena diuntungkan status tuan rumah dan jadwal yang lebih ramah. Jepang juga menjadi juara grup C, otomatis lolos bersama Australia yang menempati posisi dari runner-up. Dan untuk teka-teki babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga semakin menarik untuk kita ulas, terutama setelah FIFA dan AFC di sini telah menunjuk Arab Saudi serta Qatar sebagai tuan rumah pertandingan yang akan bergulir pada Oktober mendatang. Status tuan rumah tentunya saja menjadi keuntungan besar bagi kedua tim tersebut, apalagi dengan timnas Indonesia yang hanya sebagai pemain pendatang. Skuad Garuda dari asuhan Patrick Kluivert di sini bakal menghadapi tantangan yang begitu berat dari tim-tim Timur Tengah, dan di sini untuk catatan rekor tandang timnas Indonesia pun cukup sangat mengkhawatirkan. Dalam 5 laga tandang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia belum sekalipun meraih kemenangan. Hasil terbaik pun yang mampu diraih adalah menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Bahrain 2-2. Selebihnya Indonesia harus mengakui keunggulan
dari lawannya, meskipun sebelumnya dia juga telah menang 1-0 atas Cina berkat tendangan penalti. Dan lalu bagaimana pertandingan statistik gol di tandang timnas Indonesia dengan 5 tim lainnya yang akan berlaga di babak keempat nanti? Mengacu pada data dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya ada satu tim yang begitu menonjol dalam urusan gol tandang, yaitu Uni Emirat Arab. Dan di sini mereka itu telah berhasil membukukan 6 gol dari 5 laga tandangnya mengungguli timnas Indonesia. Ironisnya dari 4 tim lainnya justru memiliki catatan gol tandang di bawah timnas Indonesia. Arab Saudi 4 gol, Qatar 4 gol, Irak 5 gol, dan Oman 3 gol. Dan namun ada satu pengecualian penting yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia jika memang berada satu grup dengan Qatar. Meskipun catatan gol tandang mereka biasa saja, Qatar juga memiliki beberapa rekor dari gol kandang yang begitu mengerikan. Dalam 5 pertandingan kandang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka berhasil mencetak 13 gol, jauh melampaui Arab Saudi yang hanya mengemas 3 gol kandang. Dan mereka pun di sini juga memang berhasil untuk mencetak beberapa gol lainnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa meskipun timnas Indonesia memiliki catatan gol tandang yang sedikit lebih baik daripada beberapa calon lawan yang lainnya, kekuatan dari tim tuan rumah terutama Qatar memang tidak bisa kita remehkan sedikit pun. Ujian yang sesungguhnya bagi skuad Garuda ini akan tertampar di babak keempat nantinya yang akan digelar pada Oktober mendatang di tahun ini, tahun 2025. Penunjukan dari Qatar dan Arab Saudi memang sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia masih menjadi sorotan tajam. Banyak pihak yang menilai keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia ini memang tidak netral, bahkan dinilai membuka jalan mulus bagi dua negara kaya tersebut menuju putaran final Piala Dunia. Babak keempat ini akan digelar segera dan tidak ada sistem kandang tandang di fase ini, hanya pertandingan round robin 1 kali per lawan. Artinya keuntungan sebagai tuan rumah bisa jadi penentu hasil akhir dan AFC memutuskan semua laga hanya digelar di 2 negara yang juga peserta, yakni Qatar dan Arab Saudi. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.